Selamat pagi semua. Judul khotbah, Lazarus, lambat laun saya harus selamat. Lambat laun saya harus selamat. Para suster, frater, Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Dalam hidup kita manusia, ada dua kenyataan hidup. Ada dua misteri terbesar di dalam hidup yang harus kita lalui. Yaitu hidup itu sendiri dan pada akhirnya apa yang dinamakan dengan kematian. Maka orang bijak mengatakan bahwa hidup itu pilihan, tetapi kematian itu adalah kepastian. Bagaimana kita menyikapi kedua hal ini yang harus kita nyatakan di dalam hidup kita? Ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari di balik kehidupan kita masing-masing, di balik setiap cerita tentang kehidupan, di balik setiap pengalaman. Setiap orang mampu menimbang dan mampu memaknai hidupnya masing-masing. Dan untuk sebuah kematian, sudah pasti kita hanya bisa melihat, kita hanya bisa tunduk, dan kita tidak bisa berkata apa-apa. Dan itulah hidup kita manusia. Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Antara hidup dan mati, satu kepastian yang harus kita miliki, yaitu kita harus selamat. Kita harus selamat. Maka di dalam bacaan pertama, Nabi Yeskiel di dalam penglihatannya, dia dibawa ke dalam dunia orang mati. Tuhan membawanya ke dalam gelapnya kuburan. Dia melihat tulang belulang. Lalu Tuhan berkata kepadanya, apakah orang-orang ini akan hidup? Yeskiel menjawab, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa dialah yang memberi roh kepada tulang-tulang ini dan memberi daging kepada tulang-tulang ini dan mereka akan hidup. Ya. Bayangkan, Nabi Yeskiel dibawa ke dalam dunia orang mati. Kalau kita mimpi ketemu orang mati saja, ya banyak pikiran mulai muncul. Mimpi nenek moyang yang mati 10 tahun lalu, banting dia dari tempat tidur, besok pagi mulai keringat dingin. Mama, saya mimpi buruk, bayi itu banting saya dari tempat tidur. Pergilah ke tim doa. Sampai sana harus babi 2 ekor, ayam 10 ekor. Ya. Dia malam tidur tersalah, jatuh dari tempat tidur, pikir yang aneh-aneh. Ini kita harus bakar ayam. Ya. Apalagi kalau dia bangun, tanya, mimpi nenek moyang ini ketemu ini, mulai cari jalan. Bayi ini kira-kira dia lahir, dia pun tanggal lahir tanggal berapa ya? Supaya mau taruh ambil sio dulu. Itu kalau kita manusia diperhadapkan dengan dunia orang mati. Tetapi Nabi Yeskiel menunjukkan sesuatu yang berbeda untuk kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, bahkan hidup itu sendiri, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Dialah kebangkitan itu sendiri. Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar dari kisah tentang Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ada sesuatu yang ingin dinyatakan di sana kepada kita sekalian. Bahwa ketika Yesus menerima kabar dari Marta dan Maria tentang Lazarus yang sementara sakit, Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, penyakit itu tidak akan membawa bagi dia kematian, tetapi
akan menunjukkan kemuliaan Allah. Di balik sakitnya Lazarus, Tuhan masih memberikan satu kepastian bahwa sakit itu tidak akan membawa dia sampai pada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kita belajar untuk diri kita. Terkadang kita berada pada situasi batas manusiawi kita. Di tengah cobaan, di tengah penderitaan, di tengah sakit dan penyakit. Terkadang kita akan tiba sampai pada satu titik batas manusiawi yang tidak bisa kita andalkan siapapun lagi. Kita hanya bisa berpasrah. Kita hanya bisa berpasrah. Tetapi kita yakin seperti apa yang dikatakan orang bijak, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi akan selalu tepat pada waktunya. Maka Tuhan Yesus masih menunda waktunya 2 hari dari Yudea untuk kembali ke Betania, sampai dia mendengar kabar tentang Lazarus meninggal. Dan benar kata orang bijak tadi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Ketika dia tiba, yang mati pun bisa hidup kembali. Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Di lain pihak, sikap yang berbeda yang ditunjukkan kepada kita sekalian dari 2 pribadi saudara Lazarus, yaitu Marta dan Maria. Marta ketika mendengar Yesus datang, dia pergi menjemput Yesus, tetapi dia membawa satu pengalaman di dalam pengharapan iman pada masa lalu, bahwa dia tahu Lazarus akan bangkit pada hari ketika orang-orang bangkit. Orang-orang yang mati bangkit. Ini adalah pengharapan iman pada masa lalu kepada Allah yang pada waktunya, pada akhir zaman akan membangkitkan orang-orang mati. Tetapi Yesus memberikan kepastian kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Dan Marta percaya kepadanya. Pertanyaan bagi kita, apakah di tengah setiap pergumulan hidup kita masih tetap membawa pengalaman iman dan pengharapan masa lalu sama seperti Marta menanggapi kehadiran Tuhan? Ataukah justru kita berbalik kembali seperti Maria, berserah diri kepada Tuhan, bersujud dalam keyakinan yang penuh bahwa Lazarus yang mati itu akan bangkit? Ataukah pilihan ketiga, kita kehilangan Tuhan di dalam diri kita sendiri? Kita kehilangan Tuhan di dalam diri kita sendiri, dan kita sulit untuk menemukan Tuhan. Kita perlu belajar untuk diri kita bahwa kehilangan terbesar di dalam hidup bukanlah kehilangan orang-orang yang pernah ada kemudian tidak ada, tetapi kehilangan mereka yang ada tetapi tidak terasa kehadirannya. Itulah kehilangan terbesar, mereka yang ada tetapi tidak terasa kehadirannya. Setiap hari, setiap saat kita akan berjumpa dengan begitu banyak orang, tetapi apakah kita boleh menikmati kehadiran mereka sebagai bagian dari kehadiran Tuhan untuk diri kita, dengan berbagai macam wajah, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam pikiran? Ataukah justru kita malah menghilangkan Tuhan, menyembunyikan Tuhan di balik ego diri kita, dan tidak mau mempercayai Tuhan di dalam hidup kita? Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus, perlahan-lahan kita akan dihantar untuk semakin memasuki satu masa yang paling istimewa di dalam peristiwa Paskah. Kita akan mengalami dan kita akan melihat peristiwa terbesar di balik kematian Yesus Tuhan kita sampai pada kebangkitannya. Tetapi apakah saat ini kita masih dibimbing dan dituntun oleh Roh untuk terus hidup menurut kehendak Roh, ataukah kita hidup menurut kehendak daging yang membuat diri kita untuk terus semakin kehilangan Tuhan di dalam setiap siaran hidup kita? Ataukah justru kita masih tetap tinggal di dalam sikap dan kehidupan lama kita, dan pada akhirnya kita belum mampu untuk berjalan bersama dengan Yesus di jalan penderitaannya,
sampai pada kemenangan di dalam peristiwa kebangkitan. Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat Allah sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Orang yang paling berbahagia di dalam hidup tidak lain adalah orang yang bertahan di dalam setiap pencobaan, tetapi selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Marilah kita belajar untuk terus berserah diri pada Tuhan, untuk terus selalu mendekatkan diri kita pada Tuhan. Sebab ketika kita menjauhkan diri kita dari Tuhan, disitulah sesungguhnya kita mengalami penderitaan yang paling besar, karena kita hidup sendirian, karena Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tetapi ketika kita membuka hati kita untuk selalu mendekatkan diri kita pada Tuhan, Dia yang kehadirannya seringkali tidak terasa akan selalu hidup di dalam hati kita. Kita yang selalu tidak bisa melihat kehadirannya akan merasakan bahwa Dia akan selalu hidup di dalam hati kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.